Sidak itu artinya inspeksi mendadak, maka perlu juga bung beliau ya. Bung beliau itu mendatangi ke Lembah Karmel ya. Lembah Karmel itu adalah pusat kristenisasi yang ada di daerah Anda. Coba Anda datang ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Alfian Tanjung, seorang ustadz yang di dalam video terbarunya kembali membicarakan tentang Kang Deddy Mulyadi. Nah, di dalam video ini poin yang disampaikan untuk Kang Deddy Mulyadi adalah dia menantang Kang Deddy Mulyadi untuk datang ke Lembah Karmel ya, di daerah Cianjur, karena di situ adalah pusat kristenisasi. Jadi kalau ingin sidak, maka Alfian Tanjung ini meminta kepada Kang Deddy Mulyadi untuk mendatangi Lembah Karmel di daerah yang disebut dengan Patikan, di mana di situ terjadi kristenisasi kepada warga Cianjur. Pendukung KDM nggak usah terlalu meradang, justru ini menjadi bagus ya, bahkan masukan ya buat beliau. Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Apakah overacting Deddy Mulyadi relate dengan permasalahan Jawa Barat? Nah, Bu Alfian, yang pertama, belum ada KDM ini langsung sidak prostitusi, tempat miras, tempat judi. Nah, ini nggak tahu nih. Nah, kemudian langsung Bu Alfian di sesi terakhir ini juga, dulu masyarakat sempat ada beberapa yang menyebut nggak apa-apa Ahok kafir, yang penting dia bagus. Waktu itu kan marah-marah gitu Bu Alfian. Nah, ini Deddy Mulyadi ini muncul Bu Alfian di beberapa komentar, nggak apa-apa musyrik, yang penting bagus untuk masyarakat. Ini kan kurang ajar. Jadi mungkin Bu Alfian, tentu kalau memang Deddy Mulyadi ternyata Islamnya bagus, tidak syirik, kita akan dukung. Jadi mungkin closingnya Bu Alfian pesan untuk masyarakat agar tidak yang Bu Alfian sampaikan tadi, beli kucing dalam karung. Silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama saya merespon sidak tadi. Sidak itu artinya inspeksi mendadak, maka perlu juga bung beliau ya. Bung beliau itu mendatangi ke Lembah Karmel ya. Lembah Karmel itu adalah pusat kristenisasi yang ada di daerah Anda. Coba Anda datang ke sana. Hal yang kedua yang disoroti oleh Alfian Tanjung ini berkaitan dengan masalah kemusyrikan. Selalu Alfian Tanjung ini menganggap Kang Deddy Mulyadi adalah orang musyrik. Kita lihat tayangan lengkap tentang statement daripada Alfian Tanjung ini dalam video berikut ini. Nah, yang berikutnya adalah biarkan kafir. Wah, ini persoalannya kalau udah kafir, udah musyrik, ya musyrik fi nari jahannam khalidina fiha abada. Betul. Saya pikir buat siapapun netizen, siapapun Anda yang punya respon dukungan penuh secara emosional kepada seseorang sebagai pimpinan daerah atau sebagai seseorang tertentu dengan peran tertentu, Anda jangan merugikan diri sendiri. Iya, betul. Kalau Anda menganggap biarpun musyrik nggak apa-apa gitu ya. Anda tahu, Anda kalau ditanya apa Anda yang menulis begitu nggak bakal mati, Anda nggak akan hidup selamanya. Iya. Nah, kalau Anda mati, Anda mau masuk surga, masuk neraka. Lalu Anda bilang,
Saya nggak percaya, lu nggak percaya urusan lo, bahwa neraka dan sorga itu ada dan terkonfirmasi dengan Betul. ulama-ulama dan profesor-profesor yang punya pemahaman ilmu yang diterangkan menurut keterangan syariat. Sekian dibacain berita, kita siapkan pemimpin untuk ke depan yang punya prinsip-prinsip ketuhanan, yang punya prinsip kemanusiaan, yang menjaga kedaulatan, yang membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan keteladanan dan kewibawaan yang alami. Dari video tadi kita mendapatkan 2 poin yang ingin disampaikan oleh Alfian Tanjung kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Yang pertama adalah berkaitan dengan tantangan adanya kristenisasi di wilayah Cianjur, yakni di Lembah Karmel. Nah, Alfian Tanjung ini menantang untuk Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak di wilayah tersebut. Pertanyaannya adalah, proses tentang kristenisasi itu apakah kemudian merugikan masyarakat setempat, atau apakah kemudian ada yang dirugikan dari proses kristenisasi itu? Karena upaya-upaya itu kan sebenarnya ada mekanismenya yang harus mengkontrol tentang ada atau tidaknya kristenisasi. Sebenarnya bukan gubernur, karena bagi gubernur itu adalah bagaimana menciptakan keamanan, ketertiban, dan mensejahterakan masyarakatnya. Kalau masalah kristenisasi sesungguhnya ada di bawah naungan Kementerian Agama dan MUI. Nah, seharusnya Kementerian Agama ini bersama dengan MUI, bersama dengan organisasi-organisasi lainnya, misalnya dengan organisasi Kristen, ya, baik itu di bawah Katolik maupun di bawah Protestan dan yang lainnya, kemudian duduk bersama untuk kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang yang dianggap akan melanggar daripada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kan sudah ada kejelasannya, sudah diatur melalui peraturan-peraturan tentang mekanisme atau tata cara orang berdakwah, orang bertindak mengatasnamakan agamanya masing-masing. Di dalam negara kita kan diberikan kebebasan untuk orang menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tidak boleh kemudian saling mendolimi satu dengan yang lainnya, atau bahkan merintangi peribadahan orang lain pun tidak diperbolehkan. Adapun misalnya Alfian Tanjung ini mendapatkan temuan-temuan baru, adanya pemaksaan, adanya proses yang kemudian merugikan masyarakat Cianjur, maka itu bisa dilaporkan ke pihak yang terkait, ya, yaitu diantaranya adalah Kementerian Agama dan MUI, yang kemudian nanti akan dibahas apakah benar terjadi kristenisasi dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, kalau itu sudah, maka kemudian domain daripada pemutusan tentang perkara ini ada di lingkup Kementerian Agama tentunya. Nah, ini yang sebenarnya jadi salah alamat Alfian Tanjung ini kemudian memerintahkan Kang Deddy Mulyadi untuk sidak di daerah Karmel atau daerah Vatikan di daerah Cianjur, karena dalam hal ini itu tidak terlihat adanya kerugian-kerugian yang menimpa kepada masyarakat di sekitar Cianjur. Ya, kalau misalnya perlu, memang kalau seandainya Alfian Tanjung bisa memberikan data adanya kerugian-kerugian yang dilakukan oleh, misalnya saudara-saudara dari Kristiani kita, ya, saudara dari Kristiani yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maka mekanismenya bukan lagi domain gubernur. Ini harus dipahami oleh Alfian Tanjung, ya. Alfian Tanjung ini belajar hukum atau tidak ini? Harusnya kalau orang ngerti hukum kan ada domain-domain yang seharusnya bertindak wewenang dalam permasalahan-permasalahan ini. Nah, gubernur tidak secara langsung memiliki domain ini. Seperti misalnya kemarin ada kasus hukum yang melibatkan di daerah Sukahaji,
maka domain gubernur tidak berperan di dalam masalah hukumnya. Tetapi gubernur itu adalah bagaimana melindungi masyarakat agar tidak kemudian masyarakat terlantar, agar kemudian tidak masyarakat kekurangan sandang pangannya, kelaparan. Ini domainnya Bapak Gubernur. Tetapi kalau masalah hukum silakan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Nah, begitupun dalam masalah misalnya berkaitan kristenisasi, maka bukan domainnya Bapak Gubernur. Bapak Alfian Tanjung, Anda ini gimana? Katanya doktor ngerti hukum, tapi kenapa kok salah kemudian memahami tentang domain-domain kewenangan dari Bapak Gubernur, dari seorang gubernur. Itu yang dipahami ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan tuduhan kemusyrikan. Waduh, masalah ini sudah basi. Kang Deddy Mulyadi sudah menjelaskan dengan detail, dengan jelas, tegas bahwa apa yang dilakukannya itu sama sekali tidak kemudian mengarah kepada kemusyrikan, tetapi itu adalah tradisi dan budaya Jawa Barat, tradisi dan budaya Sunda, tidak diyakini, hanya kemudian dijadikan sebagai budaya tradisi dan memiliki filosofis yang dalam di dalamnya. Dan itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang memang dia asli Sunda, belajar tentang ilmu kesundaan. Kalau seperti Anda kan nggak mau belajar tentang budaya-budaya Sunda, bagaimana tata bahasa gramatika Sunda, Anda kan nggak ngerti. Maka kemudian agar tidak salah paham seharusnya Anda bertanya, bukan kemudian menghujat. Ya, kalau ada kata-kata dari Kang Deddy Mulyadi yang misalnya sulit untuk dipahami karena kedalaman dari makna kata-kata itu, maka coba ditanya, coba tabayun, coba bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi langsung. Beliau itu sangat senang kok dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin pemikiran itu akan bermanfaat bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, mudah-mudahan Bapak Alfian Tanjung bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan di video ini. Sekali lagi, jangan cuma beraninya membuat statement, jangan cuma berani statement tapi tidak mau kemudian melakukan tabayun atau diskusi langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Berbeda pandangan itu biasa, berbeda latar belakang, memang Anda kan dari parpol yang berbeda, latar belakang budaya pun berbeda. Maka yang paling indah itu adalah kemudian duduk bersama dan saling kemudian memberikan pandangannya masing-masing. Maka kita akan menghormati perbedaan-perbedaan itu, tapi jangan kemudian menuduh apalagi memfitnah tanpa kita tahu apa sesungguhnya hakikat yang dilakukan atau dibicarakan oleh seseorang itu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.